Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas satu berita yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Karena apa? Karena pada akhirnya Alejandro Garnacho resmi pindah ke Chelsea. Here we go. Waduh, setelah sekian lama ini bisa jadi entah kabar baik atau kabar buruk di tengah hiruk-pikuk Manchester United yang belum menunjukkan hasil positif. Akhirnya Garnacho resmi dilepas ke Chelsea. Ya menurutku ini tetaplah kabar baik karena mau dilihat dari sisi manapun, manajemen tetap butuh untuk melakukan penjualan pemain, dan penjualan Garnacho ini menjadi penjualan kedua di bursa transfer musim panas ini. Dengan kesepakatan senilai 40 juta pound sterling, Garnacho akan dikontrak bersama Chelsea selama 7 tahun. Dan Manchester United memasukkan klausul penjualan kembali untuk Alejandro Garnacho di masa mendatang. Gimana ya, kalau kita melihat situasi Manchester United saat ini, kan Ruben Amorim ini situasinya mulai terancam. Mungkin beberapa hari ke depan akan ada isu-isu di luar dugaan atau berita-berita yang cukup mengkhawatirkan bagi kita semua, terlepas terkait masa depan dari Ruben Amorim. Nah, kaitannya dengan penjualan Garnacho, ya ini kan termasuk pemain yang secara terang-terangan melawan pelatih Manchester United saat ini, yaitu Ruben Amorim. Dan kalau kita lihat kondisinya sekarang agak miris juga. Karena apa? Karena Alejandro Garnacho ini kan termasuk salah satu pemuda yang digadang-gadang menjadi pemain yang bisa dibanggakan oleh Manchester United. Pemain yang akan bersinar bersama Manchester United. Kalau teman-teman ingat di musim kemarin saat masih bersama Erik ten Hag, ada foto yang cukup ikonik. 3 pemain muda Manchester United, yaitu Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Rasmus Højlund. Dan sekarang, ya, 3 pemain muda ini, ada kemungkinan untuk hengkang semua dari Manchester United. Rasmus Højlund sudah ada negosiasi dengan pihak Napoli. Alejandro Garnacho sudah deal dengan Chelsea, dan Kobbie Mainoo dikabarkan kalau ada peluang untuk meninggalkan Manchester United, dia akan meninggalkan Manchester United. Ada beberapa klub yang juga tertarik atau memantau situasi dari Kobbie Mainoo. Sedangkan dari kubu Manchester United masih ingin mempertahankan pemain muda ini. Tapi kalau kita lihat selama musim berjalan, ya di 3 pertandingan, Kobbie Mainoo kurang mendapatkan kesempatan dan menit bermain di bawah kepelatihan Ruben Amorim. Bahkan dia harus bersaing dengan Bruno Fernandes untuk memperebutkan kesempatan untuk tampil secara reguler. Nah, ini cukup berat juga. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan Kobbie Mainoo bisa dilepas oleh Manchester United. Nah, kalau situasinya seperti ini, ya semua serba sulit teman-teman. Oke lah, ada penjualan dari Alejandro Garnacho. 40 juta sepertinya bisa dialokasikan untuk mendatangkan pemain baru. Entah Sean Lamens, kiper dari Royal Antwerp, atau gelandang tengah baru. Nah, ini salah satu posisi yang sangat riskan, yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan skema Ruben Amorim 3-4-3. Kalaupun mendatangkan gelandang baru, tentu nanti kedepannya akan menjadi masalah baru lagi. Karena apa? Karena setelah kekalahan melawan Grimsby Town, Ruben Amorim bahkan memberikan statement kalau dia tidak bisa mengubah 22 pemain. Dan para pemain sepertinya menunjukkan apa yang mereka inginkan, yang secara tersirat menginginkan Ruben Amorim dipecat. Nah, jadi para pemain sudah mulai apa ya, menjalani pertandingan tidak sepenuh hati, tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan tujuan hasil semakin memburuk dan Ruben Amorim dipecat. Kalau situasinya seperti itu, harusnya tidak menunggu dipecat, tapi Ruben Amorim akan secara gentle mengundurkan diri kalau dia menjalankan sesuai statement yang sudah dia lontarkan beberapa bulan sebelumnya.
agak miris juga ya teman-teman. Oke lah, Ruben Amorim ini terlalu saklek dengan formasi 3-4-3-nya. Tapi kalau sudah satu musim tidak memberikan hasil yang positif, ya harusnya adaptasi, harusnya ada penyesuaian terkait lawan yang akan dihadapi. Ini oke lah kalau sesama klub IPL mungkin masih ada toleransi gitu loh. Tapi dengan klub kasta keempat, ya Liga 2 di Inggris, aduh terlalu memalukan. Bahkan harus kebobolan lebih dulu gitu loh, 2-0 di laga kemarin. Kalah pun kalah penalti sampai ya pemain-pemain baru langsung kena mental gitu loh. Mateus Cunha gagal melakukan eksekusi penalti, Bryan Mbeumo gagal melakukan eksekusi penalti kedua. Terus Benjamin Sesko belum memberikan kontribusi gol maupun assist di laga kemarin. Ini pemain-pemain baru langsung merasakan sendiri tekanan bermain di bawah klub Manchester United. Nah, sekarang kita tinggal menunggu 3 pemain lain yang masih belum hengkang dari Manchester United, yaitu Anthony. Nah, Anthony ini kabarnya Real Betis di balik layar sedang melakukan pembicaraan untuk mempermanenkan Anthony. Entah berapa kesepakatan yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. Mungkin 30 juta, mungkin 35 juta, dan lain sebagainya. Terus ada Jadon Sancho. Nah, pemain yang paling toksik menurutku ini juga masih belum keluar dari Manchester United. Entah klub apa yang bisa atau mampu atau bahkan mau menampung pemain seperti Jadon Sancho. Dan yang terakhir Tyrell Malacia ini bahkan nggak ada kabar satupun gitu loh, klub mana yang tertarik untuk mendatangkan pemain ini. Di balik sulitnya menjual pemain-pemain yang tidak dibutuhkan Manchester United, dari sisi pemain justru tengah menikmati fasilitas baru di Carrington. Nah, inilah benalu-benalu yang sulit untuk disingkirkan ya. Situasinya memang seperti ini gitu loh. Ya, mungkin itu dulu ya pembahasan untuk kepastian dari Alejandro Garnacho yang pada akhirnya resmi berlabuh ke Chelsea sebagai destinasi baru dari pemain muda Manchester United, dan kita akan menunggu pemain-pemain lain yang tidak dibutuhkan oleh Manchester United dengan sisa kurang lebih 2-3 hari bursa transfer musim panas ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.